Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahman Afandi, NPM 1817051075. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan uh, web tucil, web lanjut, di mana dengan judul tucil library. Yang pertama-tama akan ditampilkan itu adalah back admin, di mana di sini dituntut untuk menggunakan layout theme untuk meletakkan header, footer, dan konten atau body. Jadi di sini admin saya seperti ini. Di sini footernya, di sini headernya itu menggunakan navbar, navigasi bar, baru di sini itu ini logout. Di sini saya login sebagai admin. Baru di sini untuk adminnya, untuk codingnya itu seperti ini, menggunakan Bootstrap. Di sini saya menggunakan template. Dengan template baru saya masukin untuk headernya di sini, footernya di sini. Saya menggunakan fix bottom supaya letaknya di bawah. Baru di sini saya baru setelah itu menerapkan routing. Di sini saya menggunakan routing route ini ya. Untuk admin routingnya itu dashboard index. Jadi ketika kita klik di sini, di link ini cuma muncul dashboardnya aja, tidak menampilkan fungsinya yaitu index, seperti itu. Lalu selanjutnya itu tidak ada import error di inspect, import error di inspect seperti ini, tidak ada import errornya, notifikasi import error semuanya keluar. Lalu selanjutnya pack login, jadi kita harus login dulu. Di sini pack login saya menggunakan Bootstrap, saya membuat sendiri. Pack login. Ini saya menggunakan Bootstrap. Bootstrapnya itu fungsi Bootstrap saya masukkan di header di sini. Untuk Bootstrapnya sendiri, file Bootstrapnya saya letak di publik. Di Bootstrap 453, saya gunakan 453 karena versi akhirnya katanya 453. Baru di sini saya menggunakan file CSS. Ini rel sama dengan style sheet, ini maksudnya filenya itu yang dipakai .css. Lalu di sini saya kasih kita login, baru masuk ke footernya itu saya bikin.php. Nah, ini saya gunakan container untuk memasuki semua table ini ke dalam satu tempat kan. Kalau di baru saya letak di MD Center ini pakai justify content MD Center ini di grid view di Bootstrap. Lalu saya bikin tebalnya itu code 6. Baru saya beri warna biru, background colornya kan biru. Baru ini saya menggunakan class card, karena kalau menggunakan class card dia jadinya seperti ini gitu kan, kasih card dia. Baru sini untuk masukkan email, password. Di sini saya pakai fungsi email, bukan username. Jadi ketika di input harus email gitu. Nggak bisa kalau dia input apanya nggak ada gmail.com-nya atau inputnya kalau admin doang gini. Ini nggak bisa, karena harus dia meminta harus please enter an email address. Di situ saya menggunakan form validation untuk menggantikan itunya agar yang dimasukin itu benar-benar apanya itu ada di sini. Jadi dia nge-verify dianya itu harus email. Baru save itu saya gunakan model untuk mengakses database-nya juga kan. Dia ngambil username, user email, user password, dan user create ad. Di sini saya menggunakan selanjutnya setelah header, footer, dan konten tidak ada import error, lalu cast dan coding saya tidak menggunakan template, saya mencoba membuat sendiri dan hasilnya seperti ini. Dianya naik ke atas semua, tengah-tengah nggak bisa di tengah karena saya tidak tahu. Lalu selanjutnya pack register. Jadi saya menggunakan meletakkan link di pack login untuk register.
Untuk router login tadi, ini login. Jadi ketika dia mengambil login, yang ditampilkan hanya slash login doang. Terus itu ini di register. Di register ini saya meminta nama, email address, password, dan confirm password. Di sini juga saya cari-cari cara untuk membuat sendiri, tidak menggunakan template. Di sini saya seperti tadi saya menggunakan container, lalu menggunakan card, terus saya beri warna, baru sini card body-nya, baru login card body untuk yang ini, login card body untuk yang begininya. Lalu di sini saya bikin list error, ini fungsi validation tadi sama seperti tadi. Ini alat-alat danger ini untuk mengeluarkan fungsi-fungsi kalau misalnya salah input gitu kan. Baru di sini array list errornya kan. Baru ini action ini register save ini maksudnya form action ini. Jadi di form ini mengakses aksi di controller register ini. Ini kan save. Nih fungsi save. Jadi panggil dia menggunakan ini. Di sini saya menggunakan name minimal itu 3 dengan maksimal 20. Baru untuk email itu saya minimal 6, maksimal 50. Di sini saya letakkan valid email is unique. Nah, ini maksudnya jadi dia harus ada add email atau add apa gitu. Kalau nggak kayak gitu dia salah. Baru sini password. Baru confirm password itu harus dia menggunakan match password ini. Jadi dia ini isinya harus sama dengan password yang di atas ini. Lalu di sini saya pasang rules, saya ambil username, email, dan password dari model ini. Jadi ngambil dari database. Lalu di sini kalau salah dia balik lagi dia ngecek validator baru masukkan register lagi. Baru namanya dikasih tahu alertnya apa. Baru setelah kalau kita mencoba nge-save akan keluar ini script untuk window itu. Jadi nanti ketika kita berhasil mendaftar, ini dia akan keluar silakan login untuk melanjutkan dan membawa ke sign in. Terus setelah itu kan ini base URL ini yang dipanggil ini untuk memanggil base URL index php login. Baru dia di oke kan, ini pakai button di oke kan, baru balik ke login. Baru step itu menerapkan routing. Di sini saya menggunakan routing untuk register itu dari register saya pakai jadi register doang. Jadi dia tidak menampilkan fungsi dan controllernya ini. Lalu selanjutnya untuk header, footer, dan konten itu di sini saya letakkan di register footer, header untuk bootstrap seperti yang sebelumnya. Lalu sini pivotnya ini saya bikin supaya mantap. Terus ini lagi ini kontennya atau body-nya. Lalu selanjutnya di bagian pack index, di sini pack index ini saya letakkan di produk ini. Jadi nanti kita login dulu kan. Saya memisahkan admin dengan user. Kalau untuk admin, ketika dia membuka tag produk, dia akan memberikan data catatan log library ini, lalu bisa mengupdate-nya dan CRUD terjadi di sini. Nah, dengan fungsi untuk membedakannya saya menggunakan ini user ID-nya. Jadi kalau user ID-nya sama dengan 1, maka dia admin. Kalau dia tidak user ID-nya tidak sama dengan 1, maka dia akan menampilkan hanya untuk melihat data aja. Lalu di sini saya include footer, di sini saya include header, memanggil header dan footer. Lalu untuk si admin dia bisa menggunakan. Dari sini saya berikan button untuk kembali ke home, kembali ke sini. Jadi kalau misalnya kita login dengan user bukan admin, maka di produk hanya akan menampilkan log library saja. Dan di sini itu pembagian itu saya masukin di ini
untuk memisahkan page index dengan page detail index. Jadi di detail index ini untuk admin dan di sini untuk user. Lalu melakukan routing. Nah, di sini saya pakai routing juga. Rootnya itu ada di sini. Root untuk produk index itu di sini saya pakai routernya. Nah, jadi untuk dia buka link produk aja langsung menggunakan produk dengan fungsi index nanti linknya. Lalu selanjutnya itu page about. Di sini saya pakai page about untuk menampilkan kontak saya. Nah, untuk admin dan user bisa mengakses page about itu di kontak. Nah, ini saya welcome to author kontak admin. Ini saya coba membuat sendiri. Saya buat sendiri. Oh, untuk produk tadi saya menggunakan model untuk akses database. Lalu di sini ada juga untuk fungsi controllernya saya masukin supaya untuk memanggil isi dari database. Lalu untuk yang tadi itu di kontak itu di sini ini view dashboard ini. Jadi di sini saya bikin welcome to author kontak dengan Rahman Afandi NPN. Baru di sini session get name dan nanti welcome to author kontak namanya. Ini saya bikin admin. Welcome to author kontak namanya admin. Ini yang buat author yang Rahman Afandi. Kemudian back ini ada foto saya. Saya masukin foto saya masukin di Bootstrap biar lebih mudah gitu kan untuk apa-apa di Bootstrap. Terus itu saya bikin button. Saya pakai Bootstrap juga di sini biar buttonnya agak lebih keren sedikit. Itu saya masukin di header. Baru dengan CSS. Lalu di sini back dan menerapkan routing. Untuk routingnya di route ini dia disebut kontak. Jadi ketika dibuka bot dia akan membuka controller dashboard dengan fungsi kontak. Ini dia fungsi kontak. Nanti di fungsi kontak akan menampilkan about view dashboard. Menggunakan session untuk mengambil data session. Saya kira ini itu yang bisa saya katakan, saya sampaikan, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.